wabarakatuh. Perkenalkan, saya Partin dari instansi SMA 9 Tanjung Jabung Barat. Saya adalah mahasiswa PPG UIN Sultan Taha tahun 2024 batch 1. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya, Nak? Baik. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Saya minta tolong kepada Nabil, ketua kelas, untuk memimpin doa pengajian. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Rabbi irhamni warzuqni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Sudah. Oke, siapkan bajunya. Kalau nggak rapi, belum rapi dirapikan. Mejanya kalau ada sampah silakan dibuang sampah dulu. Sudah siap? Oke, untuk sekretaris Najla, siapa yang nggak hadir hari ini? Tetap semua Bu. Mantap ya, alhamdulillah untuk hari ini hadir semua. Semoga kita tetap sehat ya. Amin. Oke, untuk berikutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Saya minta bantuan kepada Jihan untuk memimpin. Terima kasih. Ibu mempunyai pertanyaan pemantik, Nak. Bisa disaksikan? Bisa. Oke. Apa yang Anda ketahui tentang cabang iman? Ya, Maya, ayo, Nak. Cabang iman yang berkaitan tentang hati ada dua, yaitu menepati janji dan mensyukuri nikmat Allah. Iya, betul. Di situ ada dua ya. Salah satunya tadi adalah menepati janji dan mensyukuri nikmat Allah, yang mana insya Allah kita akan melaksanakan pembelajaran pada hari ini, yaitu menepati janji. Berikutnya ada pertanyaan pemantik yang kedua, mengapa syu'abul iman khususnya itu pada poin hari ini, yaitu menepati janji itu sangat perlu untuk dipelajari Untuk mendapatkan kebahagiaan pahala dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Oke, di situ ada untuk mendapatkan kebahagiaan kita, insya Allah di dunia dan akhirat. Karena kita mendapat kepercayaan dari orang lain dan kita dijauhkan dari kata yang dinamakan munafik. Kalau kita kaitkan dari menepati janji. Berikutnya ada hubungan materi pelajaran hari ini dengan kehidupan sehari-hari. Kita mengucapkan insya Allah ketika kita berjanji Iya. dan meniatkan untuk menepati. Jika tidak bisa, maka dikatakan munafik. Iya, betul. Alhamdulillah. Oke, kita masuk kepada tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita laksanakan yaitu Ananda semua itu dituntut untuk bisa menjelaskan dari definisi dan konsep dari cabang iman memenuhi janji sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 34 dan macam-macam janjinya. Berikutnya juga dituntut untuk bisa memberikan contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan
positif dan negatif apabila bisa menerapkan atau bahkan mengabaikan cabang iman menepati janji. Baik, siapa yang ingat pembelajaran yang lalu? Ya. Nah, Adil, Tentang etos kerja. etos kerja. Apa kaitannya dengan materi hari ini? Hubungan etos dan menepati janji adalah bahwasanya di hari akhir esok akan dimintai pertanggungjawabannya. Oke, terima kasih, kasih aku. Pada hari ini akan melaksanakan proses pembelajaran pada poin yang pertama. Silakan kita lalui, yaitu Ananda akan mengamati video yang akan Ibu tayangkan nanti. Ya, setelah itu Ananda semua membuat desain project dan didiskusikan dengan kelompoknya. Nanti ada ya. Setiap kelompok akan memperoleh LKPD sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, berikutnya Ananda semua akan menyusun jadwal bersama Ibu juga menyusun jadwal. Kesepakatan kita seperti apa? Nah, kesepakatan kita seperti apa untuk melalui proses pembuatan proyek tadi. Nah, kamu akan dituntut untuk bisa membuat sebuah proyek berupa PPT dalam poin menepati janji dan akan dari aplikasi Canva ya, boleh Canva atau aplikasi lainnya juga. Dan di situ akan diupload lewat media sosial kamu masing-masing. Jadi ini kerjanya yaitu berkelompok ya. Oke. Berikutnya melakukan presentasi ya. Melakukan presentasi kelompok dari hasil karya kalian dalam berdiskusi yang sudah kalian dapat tadi. Berikutnya yaitu kalian akan merefleksi, setelah itu baru mengevaluasi kegiatan kelompok tersebut. Apakah proyek tadi cocok enggak? Apa kelemahannya? Itu yang akan kita lakukan hari ini. Baik, untuk penilaian di sini ada teknik penilaian yang Ibu ambil. Yang pertama observasi, itu sikap. Penilaian pengetahuan itu tertulis, nanti ada Google Form ya untuk kalian tulis untuk mengukur kemampuan kalian. Bawa HP? Bawa. Nah, di bawah nanti kalian bisa mengerjakan soal tersebut lewat HP kalian masing-masing dan nanti hasilnya bisa langsung Ibu terima. Lanjutnya yaitu penilaian kinerja melalui presentasi, itu dari keterampilan kalian bagaimana kalian berkomunikasi dengan baik. Maka yang selanjutnya yaitu yang pertama kita akan menyaksikan sebuah video. Silakan disimak dan disaksikan ya. Wa'adi janji. Wa dan janji. Aman. Pernah kita berjanji? Seringkali kita berjanji. Dikaitkan Allah antara amanah dengan janji dalam satu ayat, dipisahkan hanya oleh dua. Begitu juga dalam hadis. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta, wa idza wa'ada, kalau berjanji dia ingkar, wa idza tumina, kalau dia diberi amanah. Bedanya kalau dalam ayat ini amanah dulu baru janji, kalau dalam hadis janji dulu baru amanah. Kapan janji kita? Saya pernah berjanji dengan teman, kalau saya pernah berjanji, ingatkah engkau mau berjanji yang paling awal engkau ucapkan bukan dengan anak, bukan dengan istrimu, bukan dengan tetangga, bukan dengan bapakmu, bukan dengan ibu. Janji yang pertama adalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'in, ingatlah. Kenapa diawali dengan ingat? Karena banyak orang yang lupa. Ingatlah wahai orang-orang yang lalai, orang yang tidak ingat, orang yang lupa bahwa dulu pernah kau berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Allah bertanya dalam sebuah majelis, Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu? Saat itu Allah bertanya kepada semua dan semua menjawab, bala syahidna, kami berjanji hanya engkau sajalah Rabb kami. Antakulu yaumul qiyamati, pada akhirnya nanti kamu akan mengkhianati janji ini dan kamu berkata, inna kunna an hadza ghafilin, kami lupa, kami lalai, kami tidak ingat janji kami.
Janji yang paling tua, janji yang paling awal, janji yang pertama kali adalah janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kami tidak akan mempersekutukan Allah, bahwa kami akan senantiasa beribadah kepada Allah. Ia akan aku ya, karena selain la ilaha illallah. Ini janji kita yang awal. Makanya jangan pernah sekutukan Allah dengan apa. Kenapa dosa yang paling besar itu syirik? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain syirik diampunkan Allah. Karena pengkhianatan terhadap janji dulu berkata di hadapan Allah, engkau menolong kami, engkau mencipta kami, engkau mengayomi kami, engkau mengatur hidup kami, engkau yang memberikan rezeki. Tapi buktinya setelah sampai ke dunia ingkar janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita jaga kalau iman kita benar. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ada yang ke Ustadz siapa yang menyampaikan tausiah? Siapa? Somad. Oke, menceritakan atau menyampaikan tentang apa itu, Nak? Menepati janji, bahwasanya menepati janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Baiklah, di sini Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok ya, yang semuanya penugasannya ada di LKPD yang kalian terima nanti. Oke, dari sekarang silakan membentuk kelompok kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dibuka HP-nya dan kita akan membuat PPT dari aplikasi Canva boleh, Capcut boleh, atau aplikasi apapun yang bisa operasikan, dan hasilnya nanti silakan kalian unggah ke media sosial kalian, boleh ke YouTube, boleh ke TikTok dan lain sebagainya. Paham ya sampai sini? Ya, Bu. Oke, setelah itu baru kita akan mempresentasikan di depan. Oke, kita sepakat ya. 20 menit cukup? Cukup. Alhamdulillah tepat pada waktu yang sudah kita sepakati. Baik, sekarang kita tadi sudah berdiskusi ya, kita 3 kelompok dan kita masuk kepada kelompok 1. Apakah bisa menampilkan kepada ibu dan kawan-kawan semua hasil karya kelompok kalian? Bisa? Bisa. Oke, silakan dikirim yang ini. Oke, kita coba ya. Yang baik, ini sudah muncul ya kerjaan kawannya untuk menepati janji kelompok 1. Silakan dioperasikan untuk hasil karyanya. Silakan pakai hak laptop ibu saja. Silakan. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 sebagai moderator. Kami di sini akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang telah kami kerjakan selama 30 menit tadi, yaitu tentang pengertian menepati janji. Baiklah, di sini operator kami yaitu bernama Anggi Kurniawan Munte, dan yang akan menjelaskan pengertian menepati janji adalah Muhammad Al-Fikir. Dan selain ataupun teman kami sebagai anggotanya Natasha dan Jihan. Baiklah, saudara Al-Fikir kami persilakan.
janji adalah suatu sifat orang beriman yang harus dipupuk dalam diri. Menepati janji berarti melaksanakan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian dengan tidak menyimpang dari ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Pembagian janji dalam Islam ada 3 jenis janji yang harus ditunaikan, yaitu janji kepada Allah, janji kepada sesama manusia, dan janji kepada diri sendiri. Manfaat menepati janji: dijanjikan masuk surga. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim menjelaskan bahwa kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengatakan ke surga. Mendapatkan kepercayaan diri, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Orang yang konsisten menepati janji akan memperoleh kepercayaan dari orang lain. Selanjutnya tergolong dalam manusia berakal. Surah Ar-Ra'd ayat 19-20 menegaskan tentang manusia yang berakal dan mampu menepati janji sebagai bagian dari akal yang diberikan. Manfaat menepati janji: bukan golongan orang munafik, hubungan sosial yang lebih baik, merasa lega, senang, serta damai. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, kita lanjut ini. Terima kasih. Kami akan menghadirkan sesi tanya jawab bagi kelompok yang bertanya ataupun yang memberikan saran mengenai hasil kelompok kami. Izin bertanya. Ya, silakan. Saya Najwa Al-Mubariza dari perwakilan kelompok 3. Izin bertanya kepada kelompok 1. Saya minta tolong sebutkan contoh konkret dari menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan adalah dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa contoh konkret dari menepati janji? Contohnya itu ada 3, yaitu janji kepada Allah. Contohnya itu berjanji ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, janji kepada manusia, yaitu contohnya janji membayar hutang. Yang ketiga yaitu janji kepada diri sendiri, contohnya janji tidak akan meninggalkan sholat. Oke. Apakah bisa diterima? Jadi ada berapa macam-macam janji? Iya. Itu Oke, jadi bisa dipahami ya. Oke, di sini apakah dengan materi yang disajikan oleh kawan tadi menyenangkan? Oke, apakah ada yang kurang? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri pembicaraan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang bisa memberikan kesimpulan. Najla, oke, Najla. Jadi menepati janji bukan hanya sekedar pemenuhan komitmen saja, tetapi juga mencerminkan karakter dan integritas atau value diri kita. Karena orang yang sering berjanji itu merupakan salah satu termasuk golongan orang munafik yang bila dia berjanji dia meningkat. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan Ananda. Meresum. Silakan perhatikan di HP-nya. Untuk mengukur kemampuan Ananda semua, silakan diisi ujian post-test dari ibu. Silakan ya. 5 menit cukup. Sudah selesai? Sudah. Oke, selanjutnya ibu akan bertanya, bagaimana perasaan kalian hari ini?
Oke, selanjutnya ada ibu mempunyai motivasi ya. Esensi dari ilmu adalah untuk mengetahui apa itu ibadah dan ketaatan. Oke. Demikian untuk materi kita hari ini, kita tutup